Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pekan. Saudara, bagi Anda yang memudik, ini diperhatikan juga sejumlah tips and tricksnya, bagaimana kemudian menjaga kesehatan sebelum berangkat. Masih bersama kami, ini ada dokter spesialis penyakit dalam dan influencer, Dr. Muhammad Syah Abdali di studio. Kemudian juga masih bergabung Pak Joko Setiowarno dari MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia. Sebelum ke Pak Joko, saya lanjut dulu ke Dr. Dali nih, Dok. Tadi kan disebutkan juga salah satunya jangan sampai kurang tidur. Efeknya semacam apa sih, Dok, kalau kurang tidur kemudian melakukan perjalanan jauh? Ya. Gitu, terutama bagi mereka yang berkendara begitu ya. Ya betul. Jadi kalau kurang tidur nomor satu pasti nggak konsen besoknya. Nggak konsen. Okay. Ya itu udah pasti deh. Kalau tidur cuma 2 jam pasti besoknya nggak konsen. Bisa sakit kepala. Ya tapi kalau itu jangka pendek ya. Kalau jangka panjang ternyata itu juga berpengaruh terhadap penyakit-penyakit seperti hipertensi, meningkatkan resiko untuk penyakit jantung, meningkatkan resiko untuk penyakit stroke. Jadi memang kalau kita lihat jangka pendek jangka panjang itu tidak baik. Memang anjurannya 6-7 jam minimal istirahat. Orang dewasa? Ya. 6-7 jam ya? Oke. Jadi tidak hanya jangka pendek saja, jangka panjang pun juga punya itu efek. Berdampak begitu ya? Ya. Nah, Dok, bagaimana dengan kalau tadi kan dokter bilang yang sudah berasa ada gejala ini dicek lah begitu ya sebelum melakukan perjalanan. Kalau memang belum boleh, jangan melakukan perjalanan. Tapi bagi mereka yang memang badan ini punya komorbid gitu. Misalkan saya memang punya komorbid, misalnya asma gitu. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya persiapkan ketika akan jalan mudik? Oke, komorbid itu banyak sekali ya. Kita bicara ada darah tinggi, ada diabetes, ada asma, penyakit jantung. Kalau sudah mengkonsumsi obat rutin dan sudah tidak ada keluhan, maka obat kronis tersebut harus tetap dibawa. Jangan sampai nggak dibawa. Ketika nggak dibawa, di sana nggak minum obat, dan di situ susah cari obatnya. Misalnya di kampung nggak ada apotek yang jual obat yang sama. Nanti misalkan gula darahnya tidak terkendali, hipertensinya tidak, tekanan darahnya tidak terkendali, nanti balik-balik bukannya sehat malah tambah lagi sakitnya. Ya, jadi memang orang yang mempunyai komorbid harus tetap membawa obat-obatan pribadi ke tempat mudiknya nanti. Jangan sampai tidak konsumsi obat itu. Ya, jadi kalau memang sudah ada riwayat harus dibawa, apalagi asma. Misalnya ada serangan, misalnya dingin ya. Terus dia serangan asma, ada sesak nafas di jalan. Kalau nggak bawa inhalernya nanti pertolongan pertamanya agak sulit. Kalau misalkan masih jauh tempatnya dari rumah sakit. Tapi seaman apa sih, Dok? Di mana batas amannya ketika misalkan masyarakat yang memiliki komorbid ini oke untuk jalan mudik atau sebaiknya tidak? Ini tahapnya di mana? Apakah harus mengecek dulu ke dokter sebelum berangkat? Lebih baik untuk mereka yang memiliki komorbid atau bagaimana? Ya, jadi kalau memang ada komorbid dan ada keluhan, sebaiknya selesaikan dulu keluhan tersebut. Kita nggak tahu apakah keluhan tersebut kan bervariasi ya, yang ringan, sedang, atau memang bahaya, tapi orang tersebut tidak menyadari bahwa itu bahaya. Itu dia. Itu yang penting, dan itu kan yang tahu tentu adalah dokter. Ya, jadi kalau ada keluhan sekecil apapun, ya sebaiknya tanya dulu apakah aman untuk mengemudi atau tidak. Ya, karena ini terkait dengan kita membawa nyawa-nyawa yang lain di dalam mobil tersebut gitu ya, atau misalnya lewat naik motor gitu. Jadi kalau memang si pengemudi tersebut punya ada keluhan dan punya riwayat sakit, sebaiknya cek dulu. Ya, jangan sampai meningkatkan resiko untuk terjadinya kecelakaan. Nah, ini juga berkaitan dengan tadi yang dokter sebutkan, ngecek kesehatan apalagi bagi pengemudi begini. Saya mau ke Pak Joko dulu. Pak Joko, hingga saat ini kebiasaan masyarakat Indonesia, apalagi di transportasi umum, kita berbicara misalnya bus antar kota antar provinsi, sudah sebaik apa pemeriksaan kesehatan para pengendara ini? Adakah catatan Anda apa yang perlu ditambah lagi? Ya, memang untuk angkutan darat ini nampaknya pemeriksaan kesehatan pengemudi itu belum diwajibkan. Ya, saya pikir mulai sekarang itu diwajibkan lah. Minimal sekarang dimulai pada saat mudik ini kan. Jadi aturan sudah ada dalam hal bagaimana mengemudi itu dalam waktu maksimal 1 hari adalah 8 jam sebenarnya. Dengan catatan 4 jam dia istirahat minimal 30 menit. Ya, jadi kalau perjalanan lebih 8 jam ya PO Bus menyediakan 2 pengemudi. Tidak boleh 1. Nah, cuman memeriksa kesehatan ini belum terjadi. Ya, kayak kemarin kalau nggak salah yang kecelakaan mana? Transjakarta itu kan sakit jantung katanya ya. Nah, artinya itu penting. Jadi sebelum berangkat, bagi pengemudi angkutan umum, entah itu truk maupun bis, itu diperiksa kesehatannya. Kalau dia punya pool bisnis sekarang, klinik kesehatan itu kan banyak. Tidak harus rumah sakit, jadi bisa bekerja sama dengan klinik kesehatan. Di terminal-terminal tipe A itu wajib menyediakan pemeriksaan kesehatan.
Nah, bila perlu ada tambah vitamin juga. Nah, ini penting. Kalau pilot, masinis, ya, nakoda kapal itu mereka rutin, mereka keselatan sebelum Iya. mereka mengoperasikan adanya bis ini belum. Nah, iya, Ini belum betul. menteri saya pikir saatnya sekarang melakukan itu, apalagi ini kan kita bicara transportasi bukan hanya aman, nyaman, selamat dan nyaman, tapi sehatnya juga, Ya, bukan penumpangnya sehat, ya, pengemudinya juga harus sehat. Kalau betul, betul. pengemudinya tidak sehat, nanti ya Itu dia. keselamatan juga. Selamatan juga, betul sekali. Oke, berarti memang ini kalau dilihat tadi masinis, kemudian pilot sudah rutin ya, begitu ya Pak ya. Tapi untuk pengemudi bis ini mungkin bisa ditambah lagi begitu ya perhatiannya ketika akan ada perjalanan mudik dan memang harus dipantau karena ini juga menyangkut nyawa banyak orang juga begitu. Jangan sampai ada kecelakaan malah. Nah, saya balik lagi ke Dokter Dali, Dokter. Banyak juga nih masyarakat yang baik itu naik kendaraan umum ya, mau di darat, laut ataupun udara begitu ya, yang justru ingin vaksinasi booster misalnya belum gitu ya, ataupun vaksinasi kedua baru vaksinasi pertama di tempat ketika akan berangkat. Apa yang harus diperhatikan ketika akan berangkat tapi baru vaksin hari itu? Adakah gejala-gejala yang mungkin harus diantisipasi atau lebih baik jangan vaksin dulu baru tunggu beberapa hari baru berangkat misalnya? Ya, memang ini sebetulnya udah diserukan oleh Kemenkes ya, dari Dokter Nadia ya, bahwa memang sebaiknya jangan vaksin di saat mau mudik. Ya. Kenapa? Karena vaksinasi itu setelah disuntik akan ada yang namanya resiko pasca imunisasi ya, atau pasca vaksinasi atau KIPI kita bilangnya ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan itu KIPI itu bervariasi, tapi umumnya ringan dan sifatnya sementara 1 sampai 2 hari biasanya hilang. Kalau misalkan habis disuntik setelah itu pegel-pegel, itu kan mempengaruhi pengemudi untuk mengemudi, ya sebaiknya jangan di hari H ketika mau mengemudi. Buatlah jeda waktu sekitar 3 hari sebelum 3 hari berkendara. Ya, jadi memang kita pastikan dulu KIPI-nya sudah selesai. Ya, syukur-syukur nggak ada KIPI ya, tapi kita tidak bisa prediksi kan KIPI itu akan terjadi atau tidak gitu ya. Tapi setidaknya itu sudah bisa diberitahu akan ada resiko. Tapi apakah akan terjadi atau tidak kita tidak tahu. Jadi sebaiknya cari amannya H-3 itu sudah vaksinasi, jangan mepet-mepet gitu, apalagi pas hari H. Ya, karena ada juga yang demam tapi baru munculnya H+1-nya, pegel semua badan, ya sakit kepala, demam, menggigil, ya tentu kan itu membahayakan apabila dipaksakan untuk mengemudi. Betul, betul. Kalau bukan pengemudi dok misalnya, mereka yang akan naik kendaraan umum tapi memang perjalanannya agak panjang gitu. Ya, seperti apa? Sama aja sebetulnya ya. Tidak enak kan kalau kita naik bus selama 12 jam. Malah bisa nanti mempengaruhi kondisi badan kita sendiri ya. Iya. Meskipun itu misalkan KIPI, ini cuma efek vaksin nih gitu. Ya. Tapi jangan sampai dianggap enteng begitu kan? Ya, betul. Karena kita tidak tahu kan itu murni karena efek dari vaksin atau memang ada kejadian yang menyertai. Kan KIPI itu sebetulnya bisa terkait langsung dengan vaksinasinya atau memang kejadian lain yang terjadinya setelah vaksinasi. Apalagi kalau memiliki komorbid akan berpengaruh dok? Bisa. Bisa ya? Bisa, Oke, bisa saja. Itu dia saudara, juga perlu diperhatikan ya, meskipun memang niatnya baik untuk vaksin, tapi berilah jeda waktu 3 hari ya dok ya? Ya, minimal 3 hari sebelum berkendara atau pergi untuk mudik lah minimal. Jangan sampai kita pergi terus ada KIPI yang terjadi setelah vaksinasi tersebut. Oke, tadi saya dan Pak Joko juga sempat membahas dok terkait dengan pemudik ini menaiki sepeda motor, karena memang diimbau sekali oleh pemerintah juga, lebih baik dihindari. Kalau dokter dari sisi kesehatan melihatnya seperti apa sih? Tidak hanya kecelakaannya ya, tapi resiko kesehatan secara medis bila melaksanakan perjalanan yang sangat jauh itu menggunakan sepeda motor akan seperti apa? Misalnya memang aman-aman saja begitu ya sampai tujuan, tapi di dalam badan ataupun secara medisnya akan seperti apa? Ya, prinsipnya mau mengemudi lewat mobil ataukah motor sebetulnya sama saja bisa beresiko kalau memang kita tidak fokus ya, tidak fokus dalam mengemudi atau tidak patuh terhadap aturan lalu lintas ya, menyerobot, ngebut ya. Mau motor mau mobil sama aja. Tapi ya tadi kuncinya apabila sudah ada tanda-tanda lelah, jangan dipaksakan untuk berkendara lebih lanjut, istirahat dulu. Ya, tanda-tanda lelah itu kadang menguap terus-menerus ya. Udah garuk-garuk kepala, mencari-cari gerakan-gerakan yang untuk menghilangkan kantuk. Nah, itu kalau udah ada kayak gitu ya, yang di belakang atau di sampingnya, udah tidur dulu aja lah. Ya, kadang-kadang juga kalau naik motor suka tak gitu sendiri kan dok, meskipun siang-siang tapi kayak aduh kok. Iya, kalau gitu udah ada tanda-tanda kayak gitu, kita harus kenali bahwa ini saya harus istirahat dulu. Langsung minggir istirahat. Jangan dipaksain. Jangan Pasti ada rest area atau tempat-tempat peristirahatan yang terdekat.
Oke, jangan dipaksain juga saudara. Pokoknya kalau memang terpaksa sekali untuk mudik naik motor, harus hati-hati sekali. Jangan bawa terlalu banyak barang, terlalu banyak anggota keluarga yang dibonceng, apalagi anak-anak. Itu harus diperhatikan sekali dan aware sama kesehatan kita. Kalau mobil kan tadi 4 jam ya, dianjurkan setelah 4 jam itu istirahat 30 menit. Kalau motor ya sekitar 2 jam bisa lebih cepat lagi. Oke. Pak Joko, terakhir dong dari Pak Joko nih dari Masyarakat Transportasi Indonesia, apa sih secara general, secara umum regulasi-regulasi yang sangat penting bagi tradisi mudik yang sudah kita mulai lagi di Indonesia yang harus ditambah sebenarnya oleh pemerintah agar juga menjaga mudik ini akan selalu aman, nyaman, sehat, dan selamat sampai tujuan begitu? Pemudik dianjurkan dan disediakanlah mereka agar menggunakan angkutan umum. Ya, dan angkutan umum tidak hanya di Jawa, tapi sudah sampai ke Sumatera juga. Karena sekarang memang alasannya kenapa menggunakan pribadi, selain untuk bawa gengsi juga, karena di daerah juga angkutan umumnya juga buruk. Nah, selama 2 tahun ini sudah mulai perbaikan, meskipun baru sedikit lah. Ada di Solo Raya, Batik Solo Tran, ada di Banyumas, kemudian di Surabaya juga ada, di Bandung walaupun sedikit, ini sudah mulai ditata. Artinya bisa menggunakan angkutan umum, ya. Namun memang angkutan umumnya ini memang harus banyak, ya, harus diperbanyak sedemikian rupa. Kemudian kalau dia sepeda motor mau ke Jawa Tengah, gunakanlah kapal. Itu jauh lebih safe. Nanti sampai di Semarang, kalau dia mau melanjutkan perjalanan ke Solo, ke Pekalongan, ke Sragen, tidak sampai 3 jam. Memang rekomendasi dari KNKT itu maksimal 3 jam. Dan jangan lupa kalau lelah itu harus beristirahat. Ngantuk bukan dikasih minum kopi, nggak usah. Yang penting kalau ngantuk ya istirahat. Itu yang penting. Oke, Pak Joko. Terakhir harus berdoa sebelum pergi perjalanan. Betul. Karena kita tidak ada tahu ya apa yang ada di perjalanan mudik itu ya. Terakhir, Dr. Dali mungkin bisa memberikan tips and tricksnya ini terkait dengan sisi kesehatannya untuk para pemudik yang mungkin sudah akan berangkat nih hari ini misalnya. Silakan. Baik ya, untuk para pemudik yang sudah siap untuk melakukan mudik, jangan lupa untuk selalu patuhi ya aturan lalu lintas ya yang sudah ada. Dan jaga kesehatan fisik serta mental sebelum mengemudi, itu penting sekali bahwa kondisi itu harus fit sebelum kita melakukan perjalanan jauh terutama ya, supaya untuk terhindar dari resiko kecelakaan. Dan jangan lupa untuk patuhi selalu protokol kesehatan selama proses mudik itu berlangsung. Betul sekali. Terima kasih Dokter spesialis penyakit dalam Muhammad Syabdali, tadi juga Pak Joko Setiowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan dari MTI sudah meluangkan waktu pagi ini, Dokter, Pak Joko, ke Sapa Indonesia Akhir Pekan. Semoga tentu kita harapkan dari regulasi dari pemerintah maupun dari masyarakat, ini tradisi mudik yang sudah kita mulai kembali di Indonesia bisa berjalan tadi ya, aman, nyaman, selamat dan juga sehat. Terima kasih, salam sehat selalu Pak Joko. Terima kasih.